Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke sesi yang kedua ya. Tadi di sesi yang pertama Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan mengenai kurikulum secara keseluruhan di Unsud. Kemudian untuk sesi yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicarakan tentang integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di universitas. Sebelumnya saya pastikan dulu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah uh, mengikuti pretest. Nah, linknya ada di Google Classroom ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang masih belum mengikuti atau join terlambat, silahkan mengikuti terlebih dahulu pretest, baru kemudian mengikuti sesi kedua ini. Baiklah, apa saja yang akan kita bicarakan untuk materi ini? Sebetulnya kita sama-sama berusaha untuk memahami sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian tidak melupakan pendidikan karakter tersebut, sehingga kita bisa upayakan untuk masuk ke dalam kurikulum yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Sebetulnya saya yakin ya Bapak Ibu sekalian pasti sudah banyak yang selama ini dilakukan untuk mengupayakan adanya pendidikan karakter. Jadi tidak menghilangkan pendidikan karakter begitu saja ya. Walaupun mungkin dari sisi presentasi pemberian pendidikan karakter mungkin belum terlalu diukur. Kemudian pada materi-materi apa saja bisa diimplementasikan, diinsertkan. Kemudian terkadang mungkin ada juga yang memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian materi itu sendiri, sehingga memang tampak seperti tidak ada space waktu untuk menyampaikan pendidikan karakter secara khusus. Jadi saya rasa kita untuk sesi yang kedua ini sama-sama mencoba saja ya untuk mengingat apa yang sudah pernah kita lakukan, kemudian mencoba membuatnya dengan lebih tertata, kemudian ada di dalam RPS seperti itu. Nah, baiklah, kita akan mulai dengan menyamakan persepsi tentang karakter. Ya, apa itu sebetulnya karakter? Kalau kita berbicara mengenai karakter secara teoritis ya, kadang-kadang kita membicarakan karakter, kepribadian, temperamen itu secara overlap. Tapi kalau kita berbicara mengenai karakter, sebetulnya merupakan suatu bagian dari diri setiap manusia, di mana itu semua akan termanifest dalam pemikiran, cara bertingkah laku, keyakinan, moralitas, dan untuk membentuk suatu karakter itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi pembentukan karakter kapan dimulainya jelas pada saat anak sudah mulai paham mengenai bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi berbicara mengenai karakter tentu harus dilakukan sejak dini ya. Pertama kali anak berinteraksi dengan lingkungan yang terdekat, pasti dengan keluarganya, terutama adalah pola asuh yang diterapkan dari ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Jelas itu sangat mempengaruhi pendidikan karakter dan karakter yang ditunjukkan pada saat ini ketika sudah menjalankan fase dewasa awal. Ya, mahasiswa kita itu kan pada saat lulus dari SMA masuk di universitas, pasti rata-rata usianya ada yang mungkin termuda 17 tahun ya. Rata-rata ada 18-19, itu adalah fase remaja akhir menuju dewasa awal. Jadi kalau sudah sampai 20 sudah masuk dewasa awal menurut Elizabeth Harlock 21. Jadi sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga
kita bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya pendidikan yang diterapkan oleh orang tua di rumah, kita bisa bayangkan sehingga tingkah laku yang diperlihatkan seperti ini. Tapi bukan berarti kita menjadi pesimis ya, artinya ya sudah karakternya seperti itu, kita nggak bisa lakukan apapun untuk kemudian mengubahnya menjadi lebih baik. Tidak bisa begitu. Jadi karakter secara teoritis banyak yang berpendapat masih bisa dibentuk pada setiap fase di kehidupan. Jadi walaupun dipengaruhi dengan amat sangat pada saat awal dia mengenal orang lain dan lingkungan, namun dalam setiap fase kehidupan yang dia lalui, pendidikan karakter itu bisa terus-menerus diberikan kepada setiap individu. Nah, kalau kepribadian, ini membicarakan sesuatu yang lebih simpel. Jadi, kepribadian seseorang itu akan tercermin pada perilaku yang tampak. Sudah, itu aja. Secara teoritis, kepribadian adalah sesuatu yang termanifest dalam perilaku. Jadi, lebih mudah diidentifikasi ya kepribadian itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian sedang ada di dalam kelas, kemudian mengajarkan kepada siswa suatu ilmu pengetahuan tertentu, kemudian pada saat berinteraksi, Bapak Ibu sekalian bisa dengan cepat mengidentifikasi mana mahasiswa yang aktif, yang mau berpartisipasi di kelas, mau menjawab pertanyaan dari dosen, bersikap terbuka, menceritakan segala sesuatu dengan cukup terbuka, kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa mungkin kepribadiannya itu memang punya kecenderungan kuat sebagai kepribadian yang ekstrovert. Kesimpulannya bisa lebih cepat ya daripada karakter, karena kalau kepribadian ya kita langsung bisa sampaikan bahwa oh dia cenderung introvert, dia cenderung ekstrovert, dia di antara introvert dan ekstrovert, lebih simpel. Tapi kalau karakter tadi ya, karena melibatkan hal yang lebih kompleks, jadi belief, moral, cara berpikir, salah satunya juga manifestasi perilaku ya. Nah, tapi bagaimana dengan temperamen? Nah, kalau temperamen tentu ini merupakan hal yang bersangkutan dengan afektif. Nah, jadi kalau ilmu psikologi itu kan berbicara dalam 3 aspek besar ya. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Jadi kalau kita berbicara temperamen, berarti kita membahas tentang afektif, apa yang dia rasakan. Jadi kadang-kadang manifestasi dari perasaan itu timbul sebagai sesuatu yang kita sebut sebagai temperamen. Ya, misalkan mudah sekali terpancing emosi. Hal semacam itu kan juga perlu waktu ketika seseorang kita bisa katakan memiliki temperamen yang mudah terpancing emosi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian hanya sesekali bertemu dengan mahasiswa pada saat jam perkuliahan itu berlangsung, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dengan cepat mengidentifikasikan kepribadian, namun kalau karakter harus melalui proses yang panjang untuk menentukan, sedangkan temperamen mungkin kita bisa simpulkan pada beberapa kali sesi pertemuan atau interaksi dengan mahasiswa seperti itu ya. Jadi temperamen itu intinya adalah sifat yang mungkin bisa kita identifikasikan ketika sudah kita lakukan interaksi kesekian kali. Seperti itu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya mengenai karakter. Kesimpulan dari karakter itu adalah karakter sering dikaitkan dengan kepribadian. Tapi kalau kepribadian mudah dikenali, kalau karakter lebih sulit dalam arti tidak bisa langsung dikenali. Kemudian kita butuh waktu yang akan membuat karakter itu menjadi terlihat, dan kemudian seringkali terkait dengan konsep moralitas dan keyakinan atau belief dari individu. Nah, sekarang saya akan coba membicarakan dulu mengenai perkembangan moral individu secara teoritis. Ini teorinya dari Goldberg.
dia membicarakan mengenai tahap-tahap perkembangan moralitas ya. Jadi ada 3 fase seseorang berkembang secara moralitas menurut Kohlberg. Yang pertama adalah masa pre-conventional morality, yang kedua adalah conventional morality, dan yang ketiga adalah post-conventional morality. Sebetulnya kita tidak membahas mengenai patokan umur ya, walaupun nantinya pada slide berikutnya saya akan jelaskan pada usia berapa kira-kira tahap moralitas individu itu biasanya terjadi. Namun kita bisa menemukan faktanya di lapangan bahwa itu tidak selalu berhubungan dengan usia. Jadi kita bisa saja menemukan bahwa orang yang sudah masuk fase remaja akhir, katakanlah 19 tahun usia dari mahasiswa kita, namun memiliki moralitas yang masih di level yang kedua. Misalkan, kok masih konvensional morality ya? Jadi nurutnya itu hanya kalau misalkan ada dosennya, kalau nggak ada dosen kok nggak nurut gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi kalau kita mau samakan persepsi, saya lihat di terjemahan ya slide berikutnya. Tingkat yang pertama adalah yang prakonvensional itu biasanya sudah diperlihatkan oleh anak usia 4-10 tahun. Harusnya sih sudah ya. Jadi ada orientasi kepatuhan dan hukuman. Anak-anak sejak usia 4 tahun, dia sudah mulai paham apa yang benar dan tidak benar, apa yang boleh dan tidak boleh, karena mendapatkan informasi tersebut dari lingkungan paling dekat. Pola asuh orang tua ya, dari orang tuanya memberitahukan bahwa, oh kamu nggak boleh merebut mainan teman kamu, kalau kamu mau pinjam, kamu harus minta izin dulu. Nah itu kan pada anak-anak di fase usia 4, 5, 6 ya, pada saat dia masuk di playgroup atau di taman kanak-kanak, itu dasar dari moralitas itu kalau memang diberitahukan dari orang tuanya. Ya, karena mereka masih berorientasi kepatuhan dan hukuman, orientasi kepentingan pribadi. Jadi kalau misalkan mau mengikuti kehendak, pasti anak-anak yang masih berusia 4, 5, 6 pasti pleasure principle ya. Mereka maunya kalau mau main sesuatu, mereka menginginkan ya maunya langsung memainkan hal tersebut, nggak peduli apakah mainan tersebut sedang dipakai oleh teman satu kelasnya di playgroup, misalkan begitu ya. Hal-hal yang semacam itu pelan-pelan harus disampaikan kepada mereka, dan kalau perlu ketika ada seorang anak yang sudah sering melakukan pelanggaran, pasti harus mendapatkan hukuman atau punishment, sehingga harapannya adalah dia makin lama akan semakin paham bahwa oh itu nggak boleh ya. Jadi kalau saya tidak mau dihukum lagi, saya tidak boleh melakukannya kembali. Itu sampai usia 10 tahun kadang-kadang masih diperlihatkan oleh anak usia sekolah dasar ya. Itu kira-kira umur 7, 8, 9, 10, umur 10 tahun itu kelas 4 SD kurang lebih ya. Pas kelas 4 atau ya kelas 4. Jadi masih bisa dimaklumi bahwa mereka betul-betul memiliki kepatuhan karena takut ya pada figur yang dia takuti, misalkan orang tua di rumah yang galak, guru di sekolah yang sangat disiplin, kemudian ada sanksi yang sudah jelas dan sebagainya. Kemudian tahap yang kedua adalah konvensional. Ini usianya 10-13 tahun, jadi sampai anak lulus dari sekolah dasar, kita masih menganggap hal itu sebagai suatu kewajaran ketika dia masih punya moralitas yang konvensional. Konvensional seperti apa? Jadi orientasinya pada keserasian interpersonal dan konformitas. Kemudian orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Jadi dalam hal ini, moralitas yang dimiliki oleh anak pada tahap usia 10-13 tahun masih sangat konvensional. Dia melakukan segala sesuatu ya memang karena orang lain yang seumuran melakukannya gitu. Semua anak
di kelas kalau guru sudah masuk, suruh duduk rapi dan semua teman saya juga melakukan itu, so saya harus melakukan juga, ya. Timbul moralitas yang konvensional. Saya kalau nggak nurut malu juga ya. Saya kalau ditegur terus ya malu juga. Ya, sudah mulai berkembang ke arah tersebut harusnya gitu. Jadi anak-anak itu akan melakukan sesuatu yang membuat dia mendapatkan pujian, bukan mendapatkan hukuman gitu. Dia nggak akan melakukan sesuatu yang membuat dia nanti akan malu. Jadi dia melihat orang lain melakukannya, oh kemudian orang lain melakukan seperti itu, guru menjadi suka, akan alangkah baiknya saya juga mengikuti. Jadi dasarnya adalah karena orang-orang di sekitarnya, lingkungannya. Nah, bagaimana dengan tahapan yang ketiga, pasca konvensional? Ini teorinya 13 tahun ke atas harusnya sudah ya, sudah pasca konvensional atau post konvensional. Jadi ada orientasi hukum dan legalitas, ada prinsip etika universal. Jadi konvensional, post konvensional atau pasca konvensional di sini dalam arti bahwa anak itu dasar moralitasnya adalah panggilan nurani atau suara hati. Jadi nilai-nilai moralnya sudah terinternalisasi di dalam diri sehingga ada guru atau tidak ada guru, ada temannya, tidak ada temannya, ada orang tuanya atau tidak ada orang tuanya. Ketika dia sudah tahu suatu tingkah laku tidak boleh dilakukan, maka dia tidak akan melakukan gitu. Kalau orang tua saya sudah mengatakan dari dulu kita selalu harus minta izin kalau makan makanan yang bukan milik kita sendiri, misalkan itu punya ayah atau punya ibu atau punya kakak, maka adik harus minta izin terlebih dahulu. Dibiasakan seperti itu sampai di sekolah juga dia nggak mungkin mengambil makanan punya temennya ya kalau nggak minta izin atau nggak dikasih. Maka pada saat pasca konvensional itu sudah terjadi, ya ada makanan punya temannya, kalau temannya itu tidak ada, walaupun dia ambil tidak akan ketahuan, dia tidak akan ambil. Artinya sudah terinternalisasi di dalam diri. Nah, ini adalah perkembangan moral tertinggi individu. Jadi harapan kita sebetulnya kalau dari rumah sudah ditanamkan pendidikan moral yang kuat, maka pada saat sudah masuk di perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa, harusnya dia sudah memiliki perkembangan di pasca konvensional ya. Jadi aturan kita rilis, kemudian mahasiswa membaca, mendengarkan, melaksanakan aturan tersebut, ada dosen maupun tidak ada dosen. Ya, sama seperti hal yang ya mungkin di mana saja jadi masalah ya. Aturan bahwa mahasiswa tidak boleh mencontek titik, itu kan kejujuran yang biasanya kita langsung pantau ya selama proses pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Guru tidak pernah lupa untuk menyampaikan bahwa selamat mengerjakan ujian, tidak boleh mencontek atau tidak boleh melihat pekerjaan teman, terus kita sampaikan, namun tetap saja kejadian mencontek dan kreativitas mereka untuk mencontek itu makin lama itu makin meningkat ya. Kadang kita geleng-geleng sendiri ketika melihat betapa mahasiswa itu sudah sebagian berupaya keras untuk mendapatkan nilai tinggi, tapi sebagian juga masih ada yang ingin mendapatkan nilai tinggi dengan menghalalkan segala cara. Itu ya kita harus pertanyakan ya perkembangan moralnya itu kenapa sudah sampai usia sekian belum sampai pasca konvensional. Dia sama sekali nggak takut dengan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu melihat kita kan. Kalau kita contek, pengawasnya kan lagi tidur ngantuk, dosennya juga nggak memperhatikan. Tapi kalau belum sampai pasca konvensional ya itu belum takut akan adanya Tuhan. Seperti itu.
Oke, sekarang kita renungkan kenapa pendidikan karakter itu perlu ya. Ada beberapa hal yang mari kita bicarakan bersama-sama. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian apabila ada tambahan insight bisa kita diskusikan setelah materi ini selesai saya berikan ya. Jadi yang pertama, ini adalah cara terbaik untuk menjamin peserta didik memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya kelak. Jadi ketika kita sebagai dosen berusaha untuk mengimplementasikan pendidikan karakter tersebut selama fase perkuliahan mereka di URSUD selama 4 tahun katakanlah ya, kalau misalkan D3 3 tahun, kemudian S1 kurang lebih 4-5 tahun, maka ini adalah fase yang terbaik untuk berusaha membuat mereka membentuk karakter yang lebih baik gitu, selama masa perkuliahan. Nantinya karakter tersebut bisa menjadi bekal ketika mereka sudah mulai terjun di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Jadi ketika seorang mahasiswa sudah berusaha untuk mengikuti aturan, dia punya role model yang bagus, dia mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk terus membentuk karakternya menjadi lebih baik, maka secara tidak langsung dia juga akan meningkatkan prestasi akademik. Mungkin dengan punya karakter yang baik, teman-teman yang lain senang belajar kelompok dengan yang bersangkutan. Dengan punya karakter yang baik, dosen-dosen juga tidak segan memilih dia untuk masuk dalam tim penelitian, katakanlah semacam itu ya. Kemudian dia terpilih untuk menjadi misalkan aktif di UKM atau terpilih lomba dan sebagainya gitu ya. Jadi secara tidak langsung memang bisa meningkatkan prestasi akademik. Kemudian yang ketiga, sebagian peserta didik tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Jadi kalau kita kembali tadi kepada teori bahwa karakter itu dibentuknya sepanjang fase kehidupan. Jadi kalau kita bicara mengenai pendidikan karakter di sini di Universitas Jenderal Sudirman, maka ini adalah fase di mana kita bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan intervensi kepada mereka selama belajar di sini. Karena kita tahu bahwa mungkin mereka di tingkat pendidikan sebelumnya, katakanlah di SMA, mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan karakter. Mungkin pada saat di SMA oke, ada sedikit, tapi di SMP siapa yang tahu? Mungkin mereka mendapatkan keluarga yang tidak memiliki kesadaran bahwa pendidikan karakter itu perlu ya. Kita nggak pernah tahu gitu dia tinggal di keluarga yang seperti apa ketika kecil. Bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk, tidak pernah berinteraksi dengan anaknya, jadi boro-boro pendidikan karakter ya. Jadi mungkin pengasuhannya hanya oleh babysitter atau hanya oleh neneknya di mana sangat dimanjakan, bla 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 dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah ya di sini ini. Nah, jadi kalau peserta didik atau mahasiswa sudah masuk ke unsur, ya sudah, kita berusaha di titik ini memberikan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, persiapan peserta didik untuk menghormati masyarakat yang beragam. Tentu kita juga ingin bahwa ketika mahasiswa unsur sudah lulus D3, S1 maupun S2, ketika terjun di masyarakat, mereka sudah memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan yang telah ditetapkan ya. Jadi setidaknya memiliki karakter Jenderal Sudirman. Jadi nanti kita ada slide tersendiri mengenai karakter yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Mungkin beberapa bisa kita prioritaskan di fakultas tertentu kalau memang kasusnya itu sangat beragam. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa semua fakultas harus menginsertkan pendidikan karakter yang seperti ini gitu, karena nanti Bapak Ibu sekalian boleh menentukan sendiri mana karakter yang menjadi hal yang utama yang harus segera gitu diimplementasikan ke
apa namanya, mata kuliah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ketika sudah lulus dari UNSUD tentu kita juga berharap mereka memiliki karakter yang bagus sehingga bisa diterima oleh masyarakat, bisa berperan di masyarakat dan diterima dengan baik, dan bahkan mungkin kita juga ikut bangga ya kalau misalkan mereka mendapatkan pujian, oh ini karakternya bagus gitu ya. Ya wajar lah alumni Universitas Jenderal Sudirman selama mengikuti pendidikan di UNSUD mereka mendapatkan kurikulum pembelajaran di mana karakter itu sudah diinsertkan di situ gitu. Tentu kita juga berharap hal yang positif seperti itu ya. Apa salahnya kita coba, apa salahnya kita tekankan dari sekarang, toh ini juga setidaknya minimal jadi nilai ibadah ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua di rumah mungkin mendidik anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik, kenapa tidak ketika di kampus kita juga melakukan hal yang sama. Kemudian yang kelima adalah mengatasi permasalahan moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, etos kerja rendah. Itu keluhan-keluhan yang sering didengar ya. Bapak Ibu sekalian pasti saya yakin sering juga mendapati ada beberapa mahasiswa yang kok nggak sopan ke sana ya. Kok mereka bisa nggak jujur, kok bisa bikin contekan rapi gitu ya, kadang ditulisan, disimpan, ditulis di paha, masih ada yang seperti itu ya. Ya, yang tadi saya sampaikan makin kreatif saja gitu. Ada juga yang etos belajarnya itu rendah gitu. Nah, masalah-masalah yang seperti ini harapannya akan bisa diatasi ketika kita sampaikan pendidikan karakter yang membuat mereka terstimulasi untuk berpikir, untuk mendapatkan insight, oh iya ya, emang harusnya saya tidak boleh begini gitu ya. Mungkin kita kalau misalkan secara tidak sengaja sering menghendaki mahasiswa itu punya karakter yang baik ya secara instan. Ya mahasiswa UNSUD masuk UNSUD ya harusnya punya karakter baik. Jadi kalau kita ketemu mahasiswa yang nggak sopan, kita langsung marah. Padahal sebagai dosen yang baik, tentu kita juga punya kewajiban untuk meluruskan. Jadi mendidik mahasiswa itu tidak boleh capek, tidak boleh pesimis di awal gitu. Ah, dia mah dari keluarga yang seperti itu, pendidikan di SD, SMP, SMA-nya seperti itu, masuk di unsur ya udah terbentuk seperti itu aja, nggak bisa kita ubah. Gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir simpel semacam itu. Tapi kalau kita mau kembali lagi ke tujuan tadi ya, bahwa kita mau ikut mendampingi mereka punya karakter yang baik, maka ketika menemui mahasiswa tidak sopan, baik dalam bertingkah laku, mengirimkan pesan WA, atau dan lain sebagainya, kita tidak boleh ragu ya untuk kemudian menegur atau meluruskan. Saya juga sering ya beberapa kali menemui mahasiswa yang mengirimkan kalimat-kalimat di WA itu tidak dengan standar kesopanan yang cukup bagi seorang anak usia 18 gitu ya. Memang kalau di kedokteran ada materi khusus mengenai tata cara bertingkah laku ya, mengirimkan tulisan bertingkah laku. Ya saya yakin di semua fakultas juga sudah menyampaikan hal tersebut. Tapi ketika ada mahasiswa yang dalam mengeksekusi persepsinya terhadap materi tersebut itu tidak benar, saya tidak merasa lelah untuk menyampaikan gitu. Jadi misalkan ya saya sampaikan bahwa deh kamu harusnya tadi menuliskannya nggak seperti ini. Ya, contoh tulisan yang benar seperti ini. Kenapa kamu menuliskan seperti ini dianggap nggak sopan? Karena bla bla bla. Itu pada mahasiswa baru ya, terutama ya. Nggak lelah-lelah saya sampaikan. Setiap kali punya kesempatan masuk di blog manapun, hal yang semacam itu bisa jadi saya sampaikan, saya insertkan ke sana. Nah, kalau masalah ketidakjujuran itu memang masih merupakan PR yang sangat besar. Terus ditemukan bahkan sampai sudah masuk di tahapan yang lebih tinggi, misalkan di tingkat profesi gitu ya.
ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sesuatu yang ya kegagalan kita mendidik, nggak selalu begitu ya, karena kan faktornya itu sangat banyak. Tapi mau tidak mau kejujuran ini yang pertama harus kita contohkan terlebih dahulu ya. Jujur itu kan artinya kita menyampaikan apa adanya. Kita menuliskan apa adanya juga. Kita ya harus menjadi orang yang sempurna dalam hal kejujuran sebagai role model yang akan terus dilihat oleh mahasiswa. Jadi nggak lucu juga ya kalau ada mahasiswa yang akhirnya mendapatkan informasi bahwa dosennya juga melakukan plagiasi. Dosen juga apa namanya, tidak menuliskan referensi yang tepat sesuai dengan apa yang dia tulis, misalkan gitu ya. Nggak lucu kalau mahasiswa mendengar itu, karena mereka juga pasti akan, ya secara tidak langsung ya, meremehkan, ternyata uh, orang dewasa juga tidak melakukan kejujuran ya, jadi nggak, untuk apa saya mencoba untuk melakukan jujur terus-menerus gitu. Ya hal semacam itulah ya. Jadi bagaimanapun kalau kita sudah mencoba untuk menentukan kira-kira karakter apa yang kita insertkan ke dalam materi kita di RPS kita, maka yakinkan dulu kita bahwa kita sudah melakukan hal itu dengan baik. Kalau saya tanamkan di situ kedisiplinan, maka seyogyanya saya tidak boleh ya, misalkan datang terlambat untuk kuliah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal di RPS sudah saya tuliskan di situ bahwa karakter disiplin itu pasti akan membuat kita lebih beruntung, akan membuat kita dihargai orang, akan bla bla bla. Nggak lucu kalau dosennya tidak melakukan hal yang sama. Ya, kemudian yang keenam, persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Jadi kalau selama perkuliahan di Unsud mereka sudah berusaha untuk mengikuti semua pola pendidikan, aturan yang diterapkan oleh dosen, situasinya sudah kondusif, dosen menjadi role model yang sangat bagus. Insya Allah sih begitu mereka lulus, perilakunya akan dipertahankan gitu ya, dipertahankan dengan baik, dan di tempat kerja mereka bisa lebih baik, bisa lebih menerima bahwa ada memang ya tempat kerja yang sangat strict untuk memberlakukan aturan. Nggak boleh terlambat datang ke kantor. Terlambat 30 menit berarti potongan uang transport hari itu, katakanlah gitu. Mahasiswa ketika sudah bekerja mendengar aturan seperti itu nggak akan kaget lagi. Kenapa? Karena pada saat kuliah mereka juga sudah sering mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Kuliah tepat ya 7.30, kalau kurang dari 7, kalau lebih dari 7.30 artinya toleransi waktu setengah jam. Kalau sudah jam 8 berarti dianggap absen, tidak datang. Kalau absennya lebih dari 3 kali maka tidak boleh ikut ujian. Kalau itu diberlakukan dengan baik, konsisten, merasa terbiasa selama masa perkuliahan di Unsur, begitu masuk ke dunia kerja nggak akan kaget lagi. Harapannya begitu. Kemudian pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban. Ya, jadi nilai-nilai budaya itu juga perlu ya kita tekankan, karena bagaimanapun ketika itu dilaksanakan itu akan menguntungkan buat mahasiswa sendiri supaya terbiasa ketika sudah masuk di dunia kerja. Nah, sekarang bagaimana pendidikan karakter ini dilakukan? Kalau kita bicara keseluruhan ya, sebetulnya pendidikan karakter itu bisa dilakukan pada semua kegiatan keseharian di lingkungan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa, baik di perkuliahan tatap muka, perkuliahan daring, diskusi kelompok kecil, pemberian tugas, praktek lapangan, pembimbingan skripsi, KKN, semuanya bisa diinsertkan di situ pendidikan karakter.
Kalau lebih mengerucut lagi mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler, ya mungkin Bapak Ibu sekalian ada ya beberapa UKM yang menjadi binaan Bapak Ibu sekalian, disitulah bisa kita lakukan pendidikan karakter juga. Kemudian lebih mengerucut lagi adalah budaya sekolah. Ada kegiatan atau kehidupan keseharian di universitas yang mencerminkan unsur secara keseluruhan, kan gitu ya. Lebih mengerucut lagi dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau pembelajaran di kelas maksudnya adalah ada integrasi ke dalam pembelajaran pada setiap mata kuliah. Nah, ini adalah hal yang harus kita garis bawahi, kita bold, karena untuk sesi yang kedua ini harapannya adalah Bapak Ibu sekalian sudah punya insight untuk memasukkan karakter tertentu yang Bapak Ibu sekalian tentukan ke dalam pembelajaran di setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, seperti itu ya. Kalau blog ini khusus untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang dari Fakultas Kedokteran, nah nanti bisa diinsertkan di situ. Ya. Kemudian pendidikan karakter. Yang pertama adalah memahami karakter yang akan dimasukkan dalam pembelajaran. Nah, kalau ini perlu ada kesepakatan keseluruhan sivitas akademika unsur. Jadi memang perlu duduk bersama ya antara ya seluruh sivitas akademika, kemudian menentukan sebenarnya karakter apa yang mau kita masukkan nih. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang sudah punya pengalaman mengikuti PKKM ya, kita sudah laksanakan beberapa tahun ini. Di situ ada karakter-karakter yang kita dapatkan berdasarkan analisa kebutuhan dari semua peserta. Jadi itu ada pertanyaan tentang apa sebetulnya yang membuat mahasiswa itu sukses gitu ya. Banyak macamnya yang disampaikan oleh peserta, berbagai macam jawaban. Nanti ketika sudah ada jawaban 3 terbanyak, itu kemudian ditentukan sebagai karakter yang cocok untuk dikembangkan di sini, karena sesuai dengan analisa kebutuhan peserta. Ya, jadi kalau kelihat dari nanti ada slide mengenai 1 tahun sud ya, di situ ada beberapa karakter yang sudah terjabarkan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun grand design kurikulum yang memasukkan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian juga mencoba menyusun grand design kurikulum. Ini nanti akan menjadi tugas ya. Bapak Ibu sekalian di sesi kedua ini ada tugas 2 hal. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok harus diselesaikan pada hari pertama pelatihan hari ini. Nanti setelah mendapatkan materi di sesi ketiga, Bapak Ibu sekalian akan lebih paham apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran, apa yang dilakukan untuk pengerjaan tugas kelompok. Nah, kalau yang tugas individual nanti lebih detail lagi disampaikan di Google Classroom. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masing-masing dosen ikut berperan dalam menyusun mata kuliah yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya mata kuliah yang diampu, yang secara rutin Bapak Ibu sudah programkan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya RPS turunan ya, mungkin ada terutama untuk yang baru-baru ya, dosen-dosen baru yang CPNS mendapatkan RPS yang didapatkan dari dosen senior yang dulu mengampu, barangkali sudah ada yang pensiun, barangkali belum pensiun namun masih dalam satu tim teaching. RPS tersebut nanti coba dilihat, kemudian kira-kira pada bagian mana perlu mendapatkan tambahan pendidikan karakter. Jadi nanti berusaha diinsertkan ke situ ya. Kalau ada pertanyaan tentang kira-kira apa semua materi ya bisa diinsertkan pendidikan karakter, ya semua materi bisa.
Kira-kira apakah presentasi menginsertkan pendidikan karakter itu sama ya pada setiap mata kuliah? Nah, ini jawabannya tidak. Jadi, ada materi-materi tertentu yang mungkin kita dengan mudah mengintegrasikan atau menginsertkan, ya, mengimplementasikan ke dalamnya. Misalkan materi-materi yang sifatnya adalah sosial humanis. Ya, kalau misalkan di kedokteran memasukkan karakter empati tentu sesuatu yang wajib, ya. Pasti ada beberapa blog yang membicarakan mengenai biasanya kan di sana pembagiannya adalah materi-materi yang berkaitan dengan misalkan blok kardiovaskuler, maka dia akan membicarakan kardiovaskuler secara keseluruhan dalam waktu 3 minggu gitu misalkan, ya. Di situ nanti bisa diinsertkan materi mengenai empati. Karena kalau kita menemui pasien yang mengalami penderitaan yang seperti itu, maka kita akan bla 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 gitu. Jadi bisa dimasukkan ke sana. Nanti kalau kita berbicara mengenai materi yang lebih sains, ya, di teknik atau di MIPA mempelajari matematika misalkan, ya, apakah materi empati itu harus kita masukkan? Nah, misalkan gitu. Tentu materi karakter tertentu bisa masuk ke dalam materi-materi yang sifatnya adalah sains, namun presentasinya mungkin lebih sedikit dan kemudian lebih kepada memancing mahasiswa memiliki karakter yang baik dengan role model yang tepat dari sang dosen. Contohnya tadi misalkan, ya, materinya matematika, tapi dosen pengen mahasiswa itu disiplinnya itu bagus gitu loh. Mahasiswa alumni Unsud disiplinnya itu bagus. Jadi ya dosennya harus menjadi role model. Setiap kali kuliah harus tepat waktu. Ada pemberitahuan mengenai tugas, harus dipancing mahasiswa agar mengumpulkan tepat waktu. Ada poin bonus ketika mahasiswa mengumpulkan tepat waktu. Ada tugas mengenai melaporkan kepada dosen secara japri untuk memberitahukan bahwa dia telah mengirimkan email tugas pada pukul sekian dan sebagainya dengan tujuan pendidikan karakter, ya. Jadi bukan masalah tugasnya itu isinya apa, benar atau tidak, tapi juga dilihat apakah mereka sudah berusaha menanamkan kedisiplinan di situ gitu. Dengan mencoba untuk melaporkan bahwa dia sudah mengumpulkan tugas. Kemudian yang berikutnya adalah role model dari pendidik penting dalam memahamkan konsep karakter pada mahasiswa. Jadi menurut saya bagian yang terpenting dari pendidikan karakter itu adalah karena mahasiswa itu punya role model yang memang bisa dia contoh. Jadi attitude dari kita sendiri sebagai seorang pendidik harus menjadi hal yang utama gitu. Jadi alangkah baiknya kita membetulkan, melayakkan tingkah laku kita sendiri sebelum kemudian kita dengan yakin menentukan karakter yang akan kita insertkan ke dalam RPS punya kita, di mata kuliah kita, di blog kita, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat yang ada di Statuta Unsud. Tadi saya sudah janji untuk menyampaikan ini, ya. Di pasal 6 itu ada keterangan, kita baca sama-sama, ya. Unsud memiliki karakter semangat juang Panglima Besar Jenderal Sudirman, maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah. Bapak-Ibu sekalian pernah nggak bertemu dengan mahasiswa Unsud punya nilai yang bagus, kemudian suatu kali punya pengalaman tidak lulus ujian, misalkan, ya, udah terbiasa nilainya bagus, tiba-tiba dia tidak lulus ujian, dia galau, kemudian curhat datang ke ruangan. Aduh, kalau sudah dapat nilai yang jelek, saya jadi nggak termotivasi lagi. Saya masa harus remedi, aduh kalau sudah remedi saya nyerah deh, Bu, karena pasti akan lebih grogi dan sebagainya. Ini terlalu jauh dari karakter Jenderal Sudirman, maka
Hal inilah yang mungkin kita harus garis bawahi ya, bahwa tidak boleh ada mahasiswa unsut yang tadi, yang mudah menyerah, yang ya tadi yang seperti saya contohkan ya. Jadi kalau ada yang kita temui mahasiswa seperti itu ya harus dengan cepat ya. Berarti kita punya PR untuk membuat dia lebih bersemangat supaya dia tidak mudah menyerah. Kemudian unsut memiliki slogan menjadikan masa depan yang lebih baik, creating a better future, yang mengandung makna bahwa unsut berkomitmen pada upaya berkesinambungan dan jaminan akan masa depan yang lebih baik. Nah, itu jadi di pasal 6 ini ada dua hal tersebut, nanti kita bisa simpulkan karakter yang harus kita tetapkan itu apa. Jadi karakter yang bagaimana yang harus kita tetapkan, jadi 3 perangkat itu perlu dirumuskan dengan melibatkan seluruh sivitas akademika, alumni, dan bahkan user. Usernya juga perlu ditanya ya. Kira-kira selama ini yang ditemui di lapangan alumni unsut itu seperti apa? Kayaknya perlu juga tuh ditanyakan, dan kemudian mungkin kita bisa mendapatkan informasi atau data penting, ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang mungkin mereka temukan pada semua alumni unsut. Nah, itu kita bisa rumuskan sama-sama untuk kemudian diterapkan di unsut bagi mahasiswa. Apakah ini karakternya? Peduli, pantang menyerah, jujur, empati, motivasi berprestasi tinggi, integritas, mandiri, determinasi, berjiwa pemimpin. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih mengenal kondisi mahasiswa di masing-masing fakultas, kemudian telah mencoba mengidentifikasi karakter mahasiswa di masing-masing fakultas yang kurang, yang jauh dari karakteristik Dinas Sudirman, yang masih perlu ditekankan, masih perlu distimulasi terus-menerus, karakteristik yang mana. Jadi boleh nanti ya ditentukan salah satu karakteristik, namun harus memiliki alasan ya. Jadi nanti pada tugas setelah sesi kedua ini, Bapak Ibu sekalian diminta untuk menentukan karakter mana yang dipilih untuk kemudian dicoba diinsertkan di RPS Bapak Ibu sekalian, tapi harus bisa menentukan alasan yang mendasari. Kemudian pendidikan itu komprehensif, ya. Ilmu pengetahuan, budi pekerti, akhlak, karakter, kreativitas, inovatif, itu sesuatu yang harus distimulasi buat mahasiswa unsut. Kemudian pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ini adalah statement dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita tidak bisa mengelakkan bahwa itu menjadi sesuatu yang komprehensif. Kita melakukan pendidikan pada anak-anak, mengawalnya untuk tumbuh dan berkembang, tidak saja hanya pada perkembangan fisik yang baik, karena kita kadang-kadang terjebak ya pada proses perawatan anak itu terjebak pada tumbuh kembang yang baik dari sisi fisik, bertumbuh. Yang penting kita sudah memberikan makanan yang bergizi, yang penting kita sudah memberikan fasilitas di rumah dengan baik, lalu kita kemudian sibuk sendiri, melupakan hal-hal yang sifatnya menstimulasi pendidikan karakter, ya itu sama sekali konsep yang salah gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, berarti segala sesuatu harus sifatnya komprehensif. Kita kepada mahasiswa harus memberikan transfer ilmu yang standar. Kita tahu bahwa kita memiliki pengetahuan dari sisi teoritis,
mungkin kita punya pengalaman, mungkin kita memiliki hasil penelitian, kita bisa share ke mahasiswa. Itu adalah hal yang utama kita lakukan ya, sharing ilmu. Yang kedua, kita juga harus memberikan contoh yang baik. Ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita harus yakin bahwa kita juga melakukannya. Nggak boleh jarkoni ya, nggak bisa mengajar, nggak bisa ngelakoni, itu harus kita hindarkan. Kita juga harus memberikan batasan yang jelas kepada mahasiswa mengenai hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan menjadi modal utama keberhasilan ketika nanti terjun di masyarakat sebagai seorang profesional. Kita juga mungkin harus, ya karena ini pendidikan komprehensif ya, kita mungkin juga harus menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya religi untuk kemudian bisa membuat mereka yakin bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang harus melakukan itu bisa bernilai ibadah gitu. Jadi kalau kita mengatakan kamu harus jujur, kamu tidak boleh mencontek, kamu pelajarilah dengan baik. Setelah itu ketika diuji kamu harus berlaku jujur. Yang pertama, kamu harus berproses belajar dengan baik. Artinya ketika kamu belajar itu bisa bernilai ibadah kalau kamu tahu bahwa apa yang kamu pelajari pasti akan bermanfaat untuk kehidupan kamu sendiri. Bermanfaat untuk orang lain. Minimal untuk diri sendiri sebagai bekal terjun di masyarakat. Di situ kan nilai-nilai religius juga sudah masuk ya. Gitu. Jadi yang kedua, dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, maka metode yang kamu harus jalankan itu harus sesuai dengan aturan yang dirilis oleh universitas. Ini moralnya harus main juga di sini. Jadi kalau kamu menghendaki mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai yang baik, tapi kamu menggunakan tata cara yang tidak baik, nyontek, tanya jawaban teman, itu sama saja membohongi diri sendiri. Jadi mental-mental korupsi, ingin mendapatkan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara, itu kan sebetulnya sumber-sumber awalnya dari mencontek yang dibiarkan. Jadi seringkali kalau di kelas kita tanamkan hal semacam itu, kita sampaikan kepada mahasiswa, kita juga harus memberikan gambaran nanti ketika di dunia kerja, maka gambaran dari orang yang terbiasa tidak jujur itu seperti apa. Dan menurut saya penting juga disampaikan kepada mahasiswa karena itu tadi ya, sifatnya harus komprehensif. Tidak hanya memberikan materi kuliah yang wajib, tetapi hal yang lain ya sifatnya pendidikan moral, penanaman karakter, kemudian bahkan pola-pola kebiasaan sehari-hari yang menyangkut religi. Oke, kemudian integrasi dan pembiasaan idealnya berlaku sejak masuk sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA sampai perguruan tinggi ya. Jadi ada pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Jadi hal tersebut setidaknya kita kawal ketika mereka sudah lulus SMA, masuk di Unsud. Disitulah peran kita sebagai seorang dosen mengawal mereka untuk mendapatkan pendidikan karakter yang tepat. Nah, sekarang kita bicarakan tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter. Ternyata nggak semudah itu juga ya. Tantangannya antara lain, satu, membentuk karakter itu membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten dan nggak berhenti. Sudah kita bahas tadi, memang perlu waktu. Tapi setidaknya 4 tahun masa perkuliahan mereka, kita bisa lihat progresnya ya. Saya menemukan beberapa mahasiswa yang pada saat masuk mungkin belum memiliki attitude yang baik. Jadi perbincangan para dosen tentang attitude, tapi begitu dia lulus, ya mungkin
ngaruh juga ternyata ya, apa yang berlakukan di FK misalkan aturan itu sangat ketat, kemudian kita berikan contoh bahwa kalau kakak kelas kamu seperti ini hukumannya seperti itu, maka ketika kamu melakukan hal yang sama kamu akan mendapatkan punishment seperti itu. Mereka berpikir bahwa oh ya ini nggak boleh main-main dengan hal ini ya. Jadi setidaknya mereka ada perubahan, dan pada saat mau lulus kita bisa cek apakah itu sudah masuk ke pasca konvensional atau belum ya, moralitasnya gitu. Dan tidak pernah berhenti, konsisten dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, karakter itu perlu internalisasi sehingga tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, betul. Jadi tetap ya perlu waktu, perlu konsisten sampai betul-betul terinternalisasi. Sampaikan bahwa kalau kamu sebagai makhluk itu merupakan ciptaan yang di atas, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kamu lakukan pasti dalam pengawasan. Ketika itu sudah ditanamkan, biasanya mereka mau melanggar aturan itu sudah berpikir berlipat-lipat ya. Kalau sudah sampai seperti itu berarti sudah terinternalisasi dengan baik. Kemudian perlu ada koordinasi menyeluruh dari seluruh sivitas akademika untuk memasukkan pendidikan karakter. Koordinasinya menyeluruh, artinya dari satu dosen kepada tim teaching, dari satu tim teaching kepada kurikulum di masing-masing jurusan secara keseluruhan, masing-masing fakultas, bahkan koordinasi seluruh Universitas Jenderal Sudirman. Saya kira menjadi sesuatu yang perlu ya. Nah, yang ini mungkin butuh waktu yang ketiga. Yang keempat adalah yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Jadi pendidikan karakter di masa pandemi itu tidak semudah ketika kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa ketika kita masuk di kelas offline, ketemu, berinteraksi, kita tegur langsung, kita melihat perbedaan perilaku mereka dari hari ke hari, semester tersebut berlangsung, dievaluasi lagi. Hal yang semacam itu lebih mudah ya dilakukan, tapi ketika sudah masuk masa pandemi seperti ini tantangannya begitu besar. Kita nggak bisa melihat secara langsung tingkah lakunya, kita mungkin hanya bisa memberikan peringatan, kita mungkin hanya bisa memperketat aturan, tapi tantangannya begitu besar. Kita ya itu tadi nggak bisa melihat secara langsung, sehingga kadang-kadang perubahan pun nggak bisa dievaluasi juga ya, karena pada saat awal kita nggak tahu juga apakah mereka itu sudah jujur, apakah mereka, kalau disiplin masih bisa dikontrol ya, apakah mereka memiliki kesopanan yang meningkat, itu kan kadang nggak bisa diukur ya. Ya, tantangannya besar kalau kita bicara pendidikan karakter di masa pandemi. Tapi kita tetap harus semangat ya Bapak Ibu sekalian, sambil berdoa mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Tapi walaupun nantinya mungkin dengan terpaksa harus mengikuti pembelajaran daring, tetap kita upayakan untuk bisa menginsertkan pendidikan karakter. Nah, saya akan sampaikan sedikit mengenai contoh pendidikan karakter dalam pembelajaran di kedokteran. Mungkin di fakultas lain juga sudah melakukan hal yang sama, boleh kita lanjutkan, boleh kita nanti tulis secara lebih jelas di RPS supaya kita bisa baca sama-sama bahwa oh iya ini bisa masuk di bagian tertentu ya di RPS. Yang pertama adalah ada kegiatan inisiasi value untuk maba. Jadi mahasiswa baru begitu masuk mereka banyak sekali aktivitas, tapi ada satu momen malam inisiasi di mana itu mereka mengenal berbagai hal tentang fakultas. Ada nilai religi yang disampaikan di situ, ada budi pekerti luhur, ada intelektual, jiwa kepemimpinan, sosial, solidaritas, cinta alma mater, model kakak asuh. Jadi mereka itu begitu jadi mahasiswa baru langsung dikasih kakak angkat ya. Jadi kalau mahasiswa baru
ada absen 1 sampai 100, nanti kakak tingkatnya yang punya absen 1 sampai 100 di absen dengan nomor yang sama itu merupakan kakak asuh. Ada yang menyebut kakak angkat juga, jadi mungkin itu adalah kakak yang pertama kali boleh ditemui ketika kita punya masalah. Kalau kalian punya masalah boleh ketemu itu dulu. Kalau berbicara dengan kakak tingkatnya kan mungkin akan lebih enak dan nyaman ya. Nggak ada batas. Nanti kalau nggak bisa diselesaikan, bisa koordinasi dengan ketua angkatan, bisa koordinasi lebih tinggi lagi dengan dosen PA, boleh koordinasi dan lain sebagainya. Ya, karena untuk kakak asuh berarti kakak tingkat yang dulu sudah pernah melalui malam inisiasi. Itu pendidikan karakter sudah dicoba dimasukkan sedemikian rupa sehingga dia boleh mengingatkan adiknya kalau misalkan adiknya memiliki perilaku yang terlalu jauh dari karakter yang kita inginkan di FK. Kemudian kegiatan yang kedua ada integrasi dalam blok 1-1 ya. Jadi ini adalah blok pertama yang diikuti oleh mahasiswa, namanya blok Personality Development and Communication. Mereka ada satu momen di mana ketika mengakhiri blok, mereka harus membuat suatu event, namanya Medical Vaganza. Ini Medical Vaganza ini sebetulnya merupakan ujian, proses ujian, di mana yang dinilai adalah yang pertama kerja sama tim, yang kedua proses decision making, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat manajemen waktu, manajemen keuangan bahkan ya. Jadi di momen Medical Vaganza itu mereka akan membuat suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut akan menghasilkan sesuatu, bisa berupa keuntungan ya, kan ada yang jualan juga, ada yang mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Dan sebelum Medical Vaganza ini terjadi, selama 3 minggu mereka membuat suatu perencanaan. Bayangkan mereka sebagai mahasiswa baru, tidak kenal satu sama lain, dengan karakter yang sangat berbeda-beda, digabungkan jadi satu, diminta untuk koordinasi, dari mulai memilih pimpinan, menentukan pembagian pekerjaan, kemudian bagaimana mereka bekerja sama, koordinasi satu sama lain. Puncaknya adalah pada saat Medical Vaganza mereka dinilai. Mereka bisa mempersembahkan apa? Dari awalnya mereka sama seperti tidak kenal, sampai akhirnya mempersembahkan suatu event di Medical Vaganza, itulah yang ditulis. Kalau mereka misalkan berhasil melewati itu dengan baik, kita nggak segan-segan memberikan nilai A ya. Nilai A itu artinya mereka telah berhasil menekan segala hambatan ya. Kadang-kadang terhambat ya untuk bekerja sama dengan orang yang baru dikenal. Mereka menekan itu demi membuat suatu event yang baik. Itu kita hargai. Kemudian yang ketiga ada integrasi dalam blok 3.1. Ini Bioethic and Medical Humanities. Jadi mereka ada event berkunjung di tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh PIC. Ini ada, kita sebutnya Project Based Learning Community Service. Jadi yang ditekankan di sini adalah karakter empati, compassion, respect to vulnerable communities. Mereka berkunjung ke panti jompo, panti asuhan, kemudian ke hal yang semacam itu. Tujuannya sebetulnya adalah menggugah empati mereka, rasa belas kasihan mereka, karena ya kita nggak bisa menutup mata ya, sebagian besar mahasiswa kedokteran Unsud biasanya sudah terlihat ya dari awal membentuk geng-geng tertentu gitu yang minatnya sama, mungkin level dari status sosial ekonomi sama gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini PR juga ya untuk membuat mereka lebih melebur gitu, tidak terpisah-pisah antara mana mahasiswa yang bidik misi, mana mahasiswa yang masuk lewat jalur ini itu gitu. Apalagi kalau sudah masuk di
kelompok-kelompok tertentu yang tadi ya memperlihatkan kelas status sosial ekonomi. Kuatirnya mereka empatinya tidak muncul, rasa belas kasihan terhadap pasien, mungkin nanti mereka akan ketemu dengan pasien yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang di bawah mereka, tentu mereka kapan lagi belajarnya kalau bukan pada saat sebagai mahasiswa ya. Jadi di blok 3.1 mahasiswa semester 3 mereka betul-betul diminta terjun, diminta melayani masyarakat, diminta untuk melihat langsung dan berinteraksi. Harapannya adalah tadi ya, empatinya muncul, compassionnya muncul, respect terhadap berbagai komunitas apapun tanpa membedakan mereka satu sama lain. Ya, jadi kalau mau disimpulkan pendidikan karakter itu tidak mudah ya? Ya, jawabannya ya, nggak tidak mudah. Perlu waktu, perlu role model, perlu kesepakatan, perlu koordinasi, seluruh sivitas akademika. Repot ya mungkin, perlu waktu iya. Tapi pendidikan karakter itu perlu waktu panjang ya. Tadi ya dari mulai ke kesepakatan, koordinasi dan sebagainya. Tetapi ini di garis bawah ya, pendidikan karakter bagian penting dari pendidikan nasional. Tentu kalau kita berbicara di tingkat nasional ya UNSUD sebagai salah satu universitas negeri di Indonesia mau tidak mau ya harus bisa mengantarkan seluruh mahasiswa yang sudah memutuskan untuk belajar di UNSUD untuk memiliki karakter yang baik. Nah, jangan lupa untuk tuturi handayani. Jadi kalau kita mengingat pesan Ki Hajar Dewantoro, ya mau tidak mau kita sebagai dosen, sebagai role model menjadi cermin ya, menjadi contoh bagi mahasiswa, dan kalau mahasiswa tingkah lakunya seperti apa mungkin kita harus bercermin diri. Bagaimana ya sikap dan perilaku kita, bagaimana karakter kita, apakah jangan-jangan mereka melihat kita kemudian meniru, wah punya tanggung jawab moral yang cukup tinggi ya kita sebagai dosen dan pendidik. Nah, slide-nya sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pengantar untuk Bapak Ibu sekalian menuangkan ide-ide tentang apa karakter yang mau diinsertkan di RPS Bapak Ibu sekalian, maupun baik mata kuliah maupun blog. Ini sebagai pengantar saja, dan mungkin setelah ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya jawab, bisa kemudian mencoba untuk membuat ya tugas kelompok maupun tugas individu setelah mendapatkan penjelasan bagaimana cara menginsertkan pendidikan karakter itu di RPS. Nah, itu nanti ada di sesi yang ketiga. Baik, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.